pertama, sembunyikan susahmu, karena tidak ada satu orang pun yang akan peduli. Yang kedua, jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang, karena bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat kegelapan malam. Yang ketiga, menjadi baik, pemaaf, penolong adalah sebuah keharusan, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Yang keempat, jika tidak ada kesetiaan, jangan peduli dengan yang namanya cinta. Yang kelima, jika kita ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar dan habiskan waktu kita untuk belajar dari orang-orang sukses dan pintar. Ketika hidup terasa seperti gurun yang kering tanpa ujung, fakta pahit datang sebagai oasis. Tidak untuk membuat kita berhenti, tetapi untuk mengajarkan bahwa perjalanan ini adalah ujian bagi jiwa-jiwa yang berani bertahan. Di dunia yang seringkali penuh kepalsuan dan pengkhianatan, kita belajar untuk berdiri di atas kebenaran, sekalipun itu pahit. Selamat datang di Bisikan Jiwa, ruang di mana kata-kata menemukan maknanya, di mana jiwa-jiwa yang lelah menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Pada kesempatan kali ini, mari kita telusuri 5 fakta pahit yang harus kita terima dalam hidup. Bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk membuka mata hati dan menguatkan langkah. Berikut ini adalah 5 fakta pahit yang harus bisa kita terima. Pertama, sembunyikan susahmu. Dalam kehidupan ini, semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Kita hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang penuh tuntutan dan harapan. Tetapi jarang ada yang benar-benar peduli pada kesusahan kita. Air mata yang mengalir di pipimu mungkin tak akan pernah dilihat oleh mereka yang hanya hidup memandangmu dari jauh. Begitulah hidup, tak selalu menawarkan simpati. Sembunyikanlah susahmu, bukan untuk menjadi palsu, tetapi untuk melindungi dirimu sendiri dari luka yang lebih dalam. Ingatlah, dunia ini adalah panggung, dan setiap orang adalah aktor dalam drama kehidupannya sendiri. Di tengah sorotan lampu kehidupan, orang-orang hanya melihat senyummu, bukan perjuangan di baliknya. Maka jadikan kesedihanmu sebagai kekuatan, seperti langit malam yang menyembunyikan gelapnya di antara bintang-bintang yang bersinar terang. Ketika kamu memilih untuk menyembunyikan susahmu, kamu memberi dirimu ruang untuk tumbuh. Tidak semua rasa sakit perlu diketahui oleh dunia, karena terkadang rahasia itu yang menjadikanmu lebih tegar. Latihlah dirimu untuk menemukan kebahagiaan dalam sepi, menemukan ketenangan di tengah riuhnya dunia. Dan pada akhirnya, kamu akan melihat
bahwa kekuatan terbesar datang dari dirimu sendiri, bukan dari orang lain. Kedua, jangan menggantungkan hidupmu pada seseorang. Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang, karena bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat kegelapan malam. Manusia pun dapat berlalu saat kita paling membutuhkannya. Bayangan yang setia menemani langkahmu di bawah terik matahari akan menghilang begitu malam tiba. Itulah gambaran sederhana tentang bagaimana manusia bisa datang dan pergi tanpa pernah benar-benar bisa dimiliki. Jangan pernah menggantungkan hidupmu pada seseorang. Tidak peduli seberapa dekat mereka denganmu. Karena jika kamu menjadikan mereka satu-satunya alasan untuk tetap berdiri, apa yang akan terjadi ketika mereka pergi? Hidupmu adalah tanggung jawabmu. Jangan serahkan kendali itu pada siapapun. Jadilah seperti pohon yang mencengkram tanah dengan akarnya yang kuat, berdiri kokoh meskipun badai menerjang. Menggantungkan hidup pada orang lain adalah seperti berdiri di atas es tipis, berbahaya dan rapuh. Jadilah mandiri dalam pemikiran dan tindakanmu. Pelajari seni berdiri sendiri, karena kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk mengandalkan dirimu sendiri. Tidak ada yang salah dengan menerima bantuan, tetapi jangan pernah lupa bahwa setiap langkah yang kamu ambil haruslah berasal dari keputusan dan keyakinanmu sendiri. Saat kamu belajar untuk tidak bergantung pada orang lain, kamu akan menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk bermimpi tanpa takut dikhianati. Kebebasan untuk gagal tanpa merasa ditinggalkan. Dan kebebasan untuk bangkit tanpa menunggu uluran tangan. Ketiga, jangan biarkan kebaikanmu dimanfaatkan. Yang ketiga, menjadi baik, pemaaf, penolong adalah sebuah keharusan, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain karena kebaikan itu. Kebaikan adalah mata air yang murni, namun jika terus-menerus disalahgunakan, ia bisa mengering. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan memanfaatkan kebaikanmu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka yang tersenyum manis di depanmu bisa jadi adalah orang yang paling siap menikammu dari belakang. Menjadi baik adalah keharusan, karena itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tetapi ada garis tipis antara menjadi baik dan menjadi naif. Jangan biarkan dirimu menjadi korban dari manipulasi orang lain hanya karena hatimu terlalu lembut. Ketika kamu memberi tanpa batas, kamu membiarkan orang lain menggali hingga ke dasar jiwamu. Kebaikanmu harus disertai dengan kebijaksanaan. Belajarlah untuk berkata tidak ketika itu diperlukan. Bukan berarti kamu berhenti menjadi baik,
Tetapi karena kamu tahu bahwa memberikan segalanya kepada orang yang salah hanya akan melukai dirimu sendiri. Pikirkan tentang bunga mawar. Ia cantik dan harum, tetapi durinya melindunginya dari tangan yang ingin merusaknya. Jadilah seperti mawar, baik, tetapi tetap memiliki batasan. Ingatlah, memberi adalah salah satu hal yang paling indah yang bisa dilakukan manusia. Tetapi pastikan kamu tidak memberikan dirimu kepada mereka yang tidak menghargainya. Pilih dengan bijak kepada siapa kamu memberikan waktumu, energimu, dan hatimu. Keempat, tanpa kesetiaan, cinta tak akan bermakna. Jika tak ada kesetiaan, jangan peduli dengan yang namanya cinta. Kesetiaan adalah jiwa dari cinta yang sejati. Tanpanya, cinta hanyalah bayangan kosong yang terpantul di dinding ilusi. Jangan pernah terjebak dalam cinta yang hanya berbicara manis, tetapi tidak menunjukkan komitmen. Cinta yang tidak memiliki akar kesetiaan tidak akan pernah tumbuh menjadi pohon yang kuat. Ketika kesetiaan absen, cinta berubah menjadi racun yang perlahan merusak. Jangan pedulikan cinta yang hanya datang untuk mengisi kekosongan tanpa keinginan untuk bertahan. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam janji-janji kosong yang akhirnya meninggalkanmu terluka. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, mereka akan tetap berada di sisimu, bukan hanya saat senang, tetapi juga saat badai melanda. Hargai dirimu cukup untuk berjalan menjauh dari cinta yang tidak memberikan kepastian. Ingatlah, cinta sejati adalah tentang saling melengkapi, bukan saling memanfaatkan. Jika kamu merasa lebih sering terluka daripada bahagia, maka mungkin itu bukan cinta, melainkan ilusi. Kelima, belajar dari orang-orang sukses. Jika kita ingin menjadi orang baik, duduklah di meja yang besar dan habiskan waktu kita untuk belajar dari orang-orang sukses dan pintar. Duduklah di meja yang besar bersama mereka yang sudah mencapai hal-hal luar biasa. Belajarlah dari orang-orang sukses, mereka yang pikirannya dipenuhi kebijaksanaan dan pengalamannya menjadi buku kehidupan yang tak ternilai harganya. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki. Jangan buang waktumu di meja yang salah, bersama mereka yang hanya berbicara kosong tanpa arah. Carilah orang-orang yang mendorongmu untuk bermimpi lebih besar, untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Dari mereka, kamu akan menyerap bukan hanya pengetahuan, tetapi juga semangat dan keberanian untuk terus maju. Belajar dari orang-orang sukses bukan berarti mengagumi mereka tanpa alasan, tetapi memahami perjuangan di balik pencapaian mereka. Setiap kesuksesan memiliki cerita tentang kegagalan. Setiap kemenangan
memiliki jejak air mata dan kerja keras. Ketika kamu mendengarkan kisah-kisah ini, kamu akan menyadari bahwa jalan menuju kesuksesan bukanlah jalan yang lurus dan mulus, tetapi penuh tikungan tajam dan tanjakan yang curam. Habiskan waktumu untuk membaca buku, menghadiri diskusi, atau bahkan hanya mendengarkan mereka yang telah lebih dulu menemukan jalan mereka. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena setiap pertanyaan yang kamu ajukan adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dan saat kamu belajar, kamu akan melihat bahwa kesuksesan bukan hanya tentang apa yang kamu miliki, tetapi juga tentang siapa dirimu saat kamu mencapainya. Lima fakta pahit ini adalah cermin kehidupan. Mereka memantulkan kebenaran yang terkadang sulit diterima, tetapi justru dari sanalah kekuatan sejati kita lahir. Jangan takut menghadapi kenyataan, karena dalam setiap luka ada pelajaran. Dalam setiap rasa pahit ada obat. Ingatlah bahwa hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dalam perjalanan itu, kamu akan menemukan banyak rintangan, tetapi juga banyak peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan menyerah hanya karena pahitnya kenyataan. Jadikan fakta-fakta ini sebagai pegangan untuk melangkah lebih jauh, lebih kuat, dan lebih bijak. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk menyebarkan pesan ini kepada mereka yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk terus kembali ke bisikan jiwa, tempat di mana kata-kata menjadi jembatan bagi hati yang mencari kedamaian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap tegar, dan tetap percaya bahwa kamu mampu menghadapi segala hal dalam hidup ini.